Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya dan dilakukan secara terus-menerus, mulai dari kecil hingga tak terbatas di penghujung usia. Dan sebaik-baik ilmu adalah yang dipelajari, diamalkan, dan diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Baik, dengan saya Nindya Wanita Praja, Asi Insani dari Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Kebijakan Publik, yang saya hormati alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan teman-teman sekalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Alhamdulillah pada hari ini, pada tanggal 17 April tahun 2022, kita masih diberikan limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Rohis IPDN yang bertajuk Pamong Praja Menuntut Ilmu di Italia. Sebelumnya kami menginformasikan bagi teman-teman yang ingin bertanya agar dapat mencantumkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Atau dapat juga dengan mengangkat tangan dengan menyalakan kamera perangkat setelah sesi paparan selesai. Baik, untuk mengawali keberkahan kita pada webinar kali ini, marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muda Praja Panut Mahaloka Sutrisno dari Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, yang akan membacakan surah An-Nisa ayat ke-60 dan 61. Kepada Muda Praja Panut, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pembacaan dari Muda Praja Panut. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yakni acara sharing session yang akan dipandu oleh Praja Utama Denny Edo dari Fakultas Perlindungan Masyarakat, Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Kak Edo, kami silakan. Oke, terima kasih Nindya Praja Asih. Wah, ini sambutan yang sangat pembukaan yang sangat luar biasa, dan tadi juga ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari adik kita Muda Praja Panut, luar biasa. Sebelumnya teman-teman ini di rumah gimana nih kabar nih? Semoga sehat semua ya. Amin. Amin. Dan saya juga pengen mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya hari ini berjalan dengan lancar dan semoga Ramadan pada bulan ini selalu membawakan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini berhubung ini hari Minggu, jadi hari Minggu ini kita harus produktif nih. Istilahnya kita di sini ngabuburit bareng-bareng, terus dapat oleh-oleh ilmu yang bermanfaat, tentunya bareng narasumber yang sangat luar biasa yang akan mentransferkan ilmu beliau kepada kita semua nih. Dan telah hadir bersama kita di sini Bang Endar Purnawan. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Oke, Bang Endar, bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Nah, beliau ini yang akan membagikan ilmu dan pengalaman bersama kita terkait bagaimana siswa khususnya Italia di Italia. Oke, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih menunggu cerita beliau. Langsung saja kita persilakan, mohon izin Bang Endar Purnawan,
untuk bisa membagikan informasi dan juga ceritanya kepada kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi dari panitia yang share screen ya. Baik. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, terima kasih kepada teman-teman ya, alumni yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan juga kepada adik-adik Praja. Saya sangat senang, berterima kasih, alhamdulillah, karena sejatinya dulu juga saya dimotivasi oleh senior-senior gitu ya, sehingga akhirnya bisa berkesempatan untuk studi di luar negeri begitu. Nah, kita mulai saja. Pertama mungkin saya sedikit perkenalan. Ini suara saya jelas nggak ya adik-adik ya? Jelas terdengar, Bang. Baik. Saya Purna Praja Angkatan 14 ya. Asal dari Kalimantan Tengah. Kemudian di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Sanggau gitu. Nah, saya sendiri berkesempatan untuk studi sebelumnya S2 di Kesejahteraan Sosial di FISIP ya, di UI. Kemudian melanjutkan studi di University of Pisa dengan pendanaan atau biaya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan gitu. Nah, ini beasiswa yang sangat populer sekarang di Indonesia. Baik, University of Pisa ini sendiri sebenarnya sudah cukup tua ya. Ini saya ceritalah sedikit sejak 1343. Nah, jadi kalau adik-adik tahu Galileo Galilei, nah ini lulusan University of Pisa. Jadi kita sering bercanda begitu dengan teman-teman mahasiswa di UNIPI ini, singkatannya UNIPI, ya, bahwa Galileo Galilei itu kakak kelas kita gitu. Pisa ini sendiri sebenarnya kota kecil di Italia yang sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali Menara Miring. Nah, Menara Miring ini yang dulunya termasuk dalam salah satu keajaiban dunia begitu ya. Itu saja yang menyebabkan kota ini relatif agak ramai dikunjungi sebenarnya karena Leaning Tower ini. Dan di Pisa ini ada 3 kampus besar ya, University of Pisa ini salah satunya, kemudian ada Sekolah Normale Superior Pisa, kemudian ada Sekolah Superior Sant'Anna. Ini 3-tiganya masuk dalam kampus-kampus terbaik yang ada di Italia. Jadi bisa dibilang Pisa ini kota pelajar ya, yang separuh penduduknya itu adalah pelajar. Nah, begitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini kayaknya saya... Halo, kedengaran suara saya ini ya? Siap, terdengar, ini Bang. Saya kayaknya ada gangguan. Saya tinggal di Pisa, di kota Pisa ya, kurang lebih 8 bulan. Tapi kemudian saya membawa keluarga. Ketika membawa keluarga itu saya pindah ke kota yang lebih kecil ya, namanya Pontedera. Nah, ini saya sedikit jelaskan Pontedera ini. Dia adalah dalam level pemerintahan itu NUTS 4 namanya. NUTS ini Numeric Unit Territorial Statistic. Nah, itu digunakan untuk Uni Eropa ya, karena setiap negara di Eropa itu menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk setiap level pemerintahan. Maka digunakanlah istilah NUTS ini. Jadi misalnya di Italia itu NUTS 1 Italinya sendiri negara ya, NUTS 2 itu region. Ya, kalau kita itu provinsi, NUTS 3-nya itu kalau di sana provinsi. Ya, kalau kita kabupaten dan kota, dia NUTS 4-nya komune namanya. Jadi ini komune di Pontedera. Jadi kalau kita di Indonesia itu kecamatan lah gitu. Hanya bedanya memang kecamatan di sana, tapi
dia memiliki wali kota dan perangkatnya gitu ya. Jadi seperti kota gitu sebenarnya. Hanya levelnya seperti kecamatan, tapi sistem pemerintahannya seperti pemerintahan kota. Penduduknya kurang lebih 30.000 jiwa, 15% yang pendatang ya dari baik Eropa, Afrika maupun Asia. Karena tempat ini sebenarnya ada banyak industri atau perusahaan ya. Jadi orang-orang dulu datang ke tempat ini memang untuk mencari penghidupan. Dan sebagian besar dari mereka yang 15% ini ya Muslim gitu pendatang ya, baik itu dari Afrika Utara, ya ada Maroko, Tunisia, Aljazair gitu kan. Nigeria juga besar komunitasnya di sini, kemudian dari Albania, dan dari Asia itu banyak dari namanya Pakistan, India dan China. Nah, salah satu ikonik yang ada di Kota Pontedera ini ya, Museo Piaggio. Jadi ada Museo Piaggio, kemudian Museum Vespa, karena di sini sebenarnya kotanya Vespa, kota lahirnya Vespa, pusatnya Vespa gitu, pusatnya Vespa. Yang sekarang sebenarnya memang perusahaan ini udah disebar gitu. Dia mendekat ke konsumen. Kalau di Asia Tenggara ini ada di Vietnam, ada di China, kalau di Asia itu dan sebagainya. Tapi dulunya ini pusat di sini. Tahu. Baik, lanjut. Oke, kita masuk ke yang bagian lanjut studi ya. Sebenarnya ada banyak alasan orang lanjut studi begitu. Salah satunya yang paling sering gitu ya menjadi alasan orang untuk melanjutkan studi ini adalah untuk mengaktualisasi diri. Nah, melalui hal-hal yang di mana prosesnya itu nanti meningkatkan daya kritis ya, kemampuan riset. Karena kemampuan riset ini sangat penting juga untuk mendukung kerja ya. Misalnya kita dalam mengambil sebuah keputusan misalnya, baik itu di negeri maupun di swasta, tentu kita harus melakukan riset gitu. Kita harus mengumpulkan data-data ya kan, membaca berbagai macam literatur sebelum akhirnya membuat sebuah kesimpulan gitu kan dan mengambil keputusan. Nah, ini akan terasa kalau kita melanjutkan studi. Harapannya ini akan meningkatkan performa kerja gitu ya. Dan performa kerja ini harusnya ya seyogyanya dan harapannya memang bisa linear dengan peningkatan karir gitu ya. Meskipun pada kenyataannya tidak selalu demikian, tapi kemampuan ini akan mendukung kita lah gitu ya untuk memberikan performa kerja yang baik dan diharapkan mendukung karir gitu. Nah, ada juga orang-orang yang dia menantang dirinya gitu untuk keluar dari zona nyaman misalnya kan. Pergi untuk meningkatkan kualitas diri dan kembali dengan kualifikasi yang lebih baik misalnya. Ada juga orang yang dengan alasan jenuh ya. Ada dalam periode tertentu orang-orang merasa jenuh dan ingin tantangan yang baru ya, seperti inilah sama alasannya ya, men-challenge diri sendiri. Nah, kemudian meningkatkan jejaring yang lebih luas. Jadi kalau kita melanjutkan studi sebagai mahasiswa kita sudah di kampus tersebut. Kemudian kalau kita lulus kita punya relasi di ikatan alumni ya. Belum lagi kalau kita pergi dengan beasiswa misalnya seperti saya di LPDP. Nah, itu kita ada ikatan alumni LPDP begitu ya. Yang jaringannya sangat luas dengan background yang berbagai macam ragam ya. Baik itu background pendidikan, background kerjaan dan sebagainya. Jadi diharapkan memang ini nanti ke depannya memudahkan kita begitu kalau untuk hal-hal tertentu yang kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, itu akan lebih memudahkan gitu. Yang selanjutnya memperkaya pengalaman. Tentu secara akademik ya kan, pengalaman akademik kita akan bertambah gitu kalau kita melanjutkan studi. Itu pasti. Yang kedua, dengan kita berpindah ya di tempat lain atau di negara lain misalnya, tentu ini seperti kita melakukan studi banding
Nah, adik-adik bisa membayangkan berapa lama studi banding yang biasa dilakukan sebuah institusi atau kampus misalnya. Apakah seminggu, apakah 2 minggu, apakah 1 bulan misalnya kan. Nah, kalau kita kuliah di luar negeri ya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun seperti saya kemarin 4 tahun, tentu ini seperti kita studi banding selama 4 tahun. Kita sering berurusan ya, bersentuhan dengan layanan publik ya, mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah setempat ya atau tempat kita tinggal. Nah, ini akan memberikan pengalaman tersendiri ya, yang kemungkinan kita bisa sharing ya, atau kita pengen menulis buku dan lain sebagainya dengan maksud untuk membagikan pengalaman ini ya, atau memperkaya referensi kita ketika kita bertugas. Nah, kemudian tentu memperkaya pengalaman ini dalam hal mengunjungi tempat-tempat yang tidak terduga sebelumnya. Tempat yang luar biasa seperti yang ada di gambar ini di perbatasan antara Italia dan Switzerland ya, di mana saya bermain ski, ini pegunungan Alpen. Nah, kalau dulu kan kita melihat pegunungan Alpen itu biasanya di iklan TV, kalau bukan iklan coklat ya iklan permen begitu kan. Tapi alhamdulillah ya, di luar dugaan kita yang akhirnya kita bisa kunjungi, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini tips dan triks, ini paling sering ditanyakan gitu kepada siapa saja yang berkeinginan untuk kuliah ke luar negeri misalnya. Yang pertama ya kita harus menguatkan tekad. Kalau tekad ini belum ada ya harus dipupuk dulu gitu ya, harus dikuatkan. Seperti saya dulu misalnya memang bukan tidak terbesit, tapi merasa kalau kuliah ke luar negeri ini sesuatu yang mungkin sulit untuk direalisasikan gitu ya. Nah, tapi karena pernah bertemu dengan seorang senior ya, dan senior ini itu dari Bengkulu ya, Abang Tommy Masik namanya, 04. Dia menceritakan bagaimana dia kuliah di luar negeri. Waktu itu beliau S3 di ITB, S2-nya double degree di Queensland University sama di Malang kalau tidak salah. Nah, itu memberikan ya tips dan trik, dan akhirnya adalah dalam hati kita ini keinginan gitu untuk kuliah di luar negeri. Nah, itu memang harus dibesitkan, dikuatkan gitu ya. Nah, kalau sudah memiliki tekad, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Informasi ini umumnya ada 2. Ya. Pertama terkait tujuan perkuliahan kita, ya, baik itu kampusnya, negaranya, gitu ya, program studinya. Nah, itu harus kita gali informasi itu. Yang kedua, tentu untuk bisa melanjutkan studi kita butuh pembiayaan ya. Dalam hal ini tentu beasiswa gitu. Nah, itu harus kita kumpulkan informasinya. Apakah itu beasiswa yang ada di dalam negeri ya. Nanti akan saya lihatkan beberapa jenis beasiswa gitu ya. Ada banyak jenis beasiswa yang baik itu dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nanti teman-teman atau adik-adik silakan searching lah gitu ya. Silakan buka di Google ya, di googling gitu. Kemudian dilihat-lihat informasi. Itu bagus untuk mengingatkan dan silahkan maupun kampus ya, maka kita akan bisa melakukan persiapan. Planning ini penting memang ya. Ini langkah yang memang harus dipersiapkan gitu ya. Dengan kita sudah mendapatkan informasi yang jelas, yang detail ya, kapan misalnya beasiswa itu buka, syarat-syarat apa yang disediakan ya kan, apa yang diminta gitu kan. Dan lain sebagainya. Demikian juga kampus gitu kan, esai-esai apa yang harus kita bikin. Nah, ini kan begitu informasi itu sudah terkumpul, kita bisa mempersiapkan ya. Saya ambil contoh ketika saya dulu mendaftar beasiswa LPDP ini untuk kuliah ke luar negeri ya, kuliah S3. Saya mengumpulkan dan menyelesaikan aplikasi pendaftaran itu selama kurang lebih 3 bulan. Dari Oktober 2015 sampai Januari 2016 ya. Jadi tanggal 21 itu terakhir, Januari 2016 baru disubmit. Nah, sebelumnya ini 3 bulan ini saya cicil karena kan kita sambil kerja nih kan, sambil
ini. Jadi kapan sempat bikin esai, kita bikin, kemudian disubmit. Kapan sempat ke Polres tuh bikin SKCK, bikin kemudian submit. Kapan sempat ke rumah sakit, bikin surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Kapan sempat mengunggah, karena itu informasi yang dibutuhkan banyak dari pribadi, informasi terkait pendidikan, ya, pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa berkas yang harus diunggah dan termasuk esai-esai yang harus kita bikin. Nah, itu harus dicicil. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik dan direncanakan gitu ya. Misalnya dalam 1 tahun beasiswa itu ada 2 gelombang. Nah, kita silakan melakukan assessment terhadap diri kita sendiri. Kira-kira kita bagusnya daftarnya yang mana gitu ya, kapan. Nah, kita lihat juga nanti ada kategori-kategori dari beasiswa mana yang kira-kira menguntungkan untuk kita gitu ya kalau kita ingin daftar. Jadi misalnya di LPDP ada untuk Indonesia Timur itu ada sendiri beasiswanya. Yang namanya afirmasi sih, bukan Indonesia Timur lagi ya, sekarang udah dihapus. Dan wilayah afirmasi itu mengikuti data yang ada di Kemendagri. Jadi 5 provinsi yang ada di timur Indonesia itu semuanya masuk ya, Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT ya. Itu masuk semua. Lain mungkin daerah-daerah atau yang berikutnya adalah motivasi. Nah, tentu motivasi ini penting ya, teman-teman, adik-adik. Karena proses beasiswa ini yang panjang, proses untuk bisa studi ke luar negeri ini yang panjang ya, dari mencari beasiswa, kemudian mencari kampus dan lain sebagainya. Memang kita harus tetap bersemangat dalam menjaga semangat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat itu ya. Salah satunya yang mengikuti kegiatan seperti ini udah langkah yang bagus gitu. Mengikuti kegiatan yang pembicara misalnya memang orang yang studi ke luar negeri ya. Karena pengalaman saya dulu bertemu dengan senior yang udah kuliah ke luar negeri ya. Meskipun pada saat bertemu itu setahun 2 tahunnya belum saya ikuti sarannya, tapi nanti setelah sekian lama ya, setelah saya studi S2, saya masih ingat gitu kan, dan saya ikuti lagi ya, nasihatnya gitu. Nah, itu sangat membekas. Maka penting ya kita mengikuti kegiatan seperti ya, apalagi kita memiliki ikatan nih, misalnya kita satu alumni. Nah, kalau kita mengikuti kegiatan yang narasumbernya dari kampus mana misalnya, ya, bukan alumni, mungkin kita masih apa ya? Teman-teman pasti ingat lah kalau kita sama Praja ini kan rata-rata air nih, ya kemampuannya kan. Jadi kalau si A bisa, kita pasti bisa lah gitu kan. Senior itu bisa, kita pasti insya Allah bisa kan begitu. Nah, tolak ukurnya kan begitu. Karena Praja ini kurang lebih sama lah ini kemampuannya begitu ya. Nah, kemudian bisa juga membaca buku-buku tentang pengalaman yang kuliah di luar negeri ya, kemudian tips dan trik untuk kuliah ke luar negeri ya, termasuk saya dan juga beberapa purna praja ya menulis buku Laskar Manglayang di Jejak Laskar Manglayang di 4 benua. Jadi kita kontributornya ada 22 orang yang kuliah di berbagai negara di penjuru dunia ya, di 4 benua itu menuliskan buku juga pengalaman serta sharing terhadap siswa, kemudian studi luar negeri ya, kita bukukan. Alhamdulillah ada selesai itu bisa ya. Kemudian bisa juga kita saya ambil contoh contohnya Andalusia ya, di selatan Spanyol gitu. Itu buku karangan Dr. Ragib Asirjani, sejarawan dari Mesir ya, dari Egypt. Bukunya hampir 1000 halaman. Nah, begitu udah selesai membaca itu, kemudian alhamdulillah berkesempatan. Itu termotivasi begitu ya, pengen ke tempat itu gitu. Alhamdulillah kesampaian. Nanti mungkin saya lihatkan beberapa fotonya. Nah, itu bisa buku sejarah apa saja ya, bisa dari mana saja yang buat kita menarik, yang bisa menarik minat kita untuk mendatangi tempat itu misalnya. Itu bisa jadi motivasi. Dan yang berikutnya tentu doa. Doa ini ya kita berusaha dan berdoa ya. Ya kalau gitu sudah menikah, doa istri, tentunya doa ibu gitu ya, doa orang tua. Dan saya sendiri waktu pengen studi, saya secara khusus meminta izin kepada ibu saya waktu itu. Saya bilang, Bu, saya punya rencana pengen daftar beasiswa begitu kan, dan pengen kuliah ke luar negeri gitu ya. Bagaimana menurut ibu gitu kan, mohon izinnya gitu. Dan ibu saya bilang ya
silahkan. Kalau misalnya ini pengen kuliah luar negeri, silahkan. Nanti yang penting kalau selesai segera kembali gitu kata ibu saya. Padahal itu baru belum tes, belum ini ya, baru langkah pertama. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, sekali tes lulus begitu. Nah itu penting lah, minta doa kepada orang tua, ya, kepada keluarga kalau yang sudah menikah, kepada suami, kepada istri dan lain sebagainya. Baik, slide berikutnya. Nah ini saya sudah coba menginventarisir. Sebenarnya ini informasinya saya ringkas dari buku Jejak Laskar Manglayang di Empat Benua ya. Ada banyak jenis beasiswa, misalnya dari dalam negeri LPDP tadi ya, beasiswa saya sendiri, kemudian Bappenas ini banyak sekali, kemudian beasiswa pendidikan dikti. Kalau di kementerian ada Spirit ya kalau tidak salah. Nah itu bisa dimanfaatkan. Silahkan lihat peluang, lihat syarat-syarat mana yang memudahkan, mana yang memungkinkan, silahkan dicoba gitu. Kemudian ini ada dari Eropa, Erasmus Mundus Scholarship ini balik kalau bisa lulus, banyak juga dari Indonesia. Scholarship pernah lulus sebenarnya untuk short course pada tahun 2017. Hanya saja sayangnya waktu itu dia kegiatannya 3 minggu dan waktunya itu berdekatan dengan saya akan berangkat S3. Jadi tidak saya ambil gitu ya. Tapi alhamdulillah sempat lulus waktu itu. Ada dari Inggris, dari Jerman dan lain sebagainya, dari Prancis. Nanti teman-teman silahkan dipelajari, googling. Dulu istilahnya kalau saya boleh bandingkan zaman saya dulu untuk mendapatkan informasi ini tidak segampang sekarang gitu ya. Untuk bertemu dengan senior yang pernah kuliah ke luar negeri misalnya tidak segampang sekarang gitu. Sekarang udah banyak, alhamdulillah banyak sekali yang berkesempatan kuliah di luar negeri. Jadi mungkin nanti bisa melakukan kegiatan serupa. Ini nanti narasumbernya bisa berganti-ganti lah gitu ya. Ada misalnya angkatan saya 14 itu namanya Fatir Fajar Siddiq sekarang sedang mengambil studi doktor di Newcastle University misalnya ya. Itu ada. Kemudian junior-junior itu banyak di bawah. Silahkan nanti. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini masih ya. Ini yang kalau tadi dari Eropa dan Australia dan Oceania, ini dari Amerika ya, benua Amerika, ada dari US, ada dari Kanada, kemudian dari Asia nih, Korea Selatan. Korea Selatan ini lumayan banyak peminatnya. Dan banyak juga dari kementerian dan teman-teman di tempat lain yang kuliah di Korea. Di Jepang juga ya. China sekarang semakin banyak beasiswanya. Lanjut di slide berikutnya. Ini nanti silahkan dipelajari ya. Memang saya inventarisir untuk adik-adik. Jadi biar udah tahu gitu. Kalau misalnya minat ke negara mana, orang ada minat nih ke negara tertentu gitu. Kalau saya dulu minatnya memang pengen ke Eropa karena di Eropa itu banyak negara gitu. Jadi kita gampang travel gitu ya. Ketimbang harus ke US gitu, harus ke Australia. Itu menurut saya waktu itu. Jadi saya memilihlah ke Eropa. Nah, ini juga masih di Asia. Di Malaysia juga banyak dan kampusnya pun juga bagus-bagus. Ya bahkan ada ke Turki dan ke Taiwan. Lanjut. Nah ini saya ingin menceritakan bahwa kalau kita berkesempatan untuk studi ke luar negeri, maka akan ada banyak kegiatan yang bisa kita ikuti gitu ya. Kita akan terlibat dengan kegiatan-kegiatan internasional. Saya banyak mengikuti kegiatan conference dan kegiatan-kegiatan lain ya. Ini salah satunya saja ya di kantornya Uni Eropa ya, the European Committee of the Region in Brussels di Belgia. Satu inilah karena saya studinya di Departemen Pertanian Pangan dan Lingkungan. Kurang nyambung. Ya, dulu gara-gara ini ya proposal. Sebenarnya kan saya S2-nya di Kesejahteraan Sosial di UI, di bawah FISIP. Jadi masih oke lah. Ya, banyak pernah di situ. Nah, tapi begitu saya menulis proposal untuk S3, itu sebenarnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan petani gitu loh, petani kecil. Nah, makanya masuklah dia di Pertanian Pangan dan Lingkungan di Departemen Agricultural Economics, lebih ke SOSEK, Social Economy gitu. Food Policy, Social Economy yang berkaitan dengan pertanian. Nah, makanya ikutlah kegiatan ini ya, Cultivating Diversity and Food Quality itu di Brussels. Nah, ini
si Mas Bule ini, di waktu saya tanya di mana toilet, dia jawab dalam bahasa Indonesia. Ini nanti lurus terus belok kanan terus di ini saya kaget, lu kok bisa bahasa Indonesia? Ternyata dia 1 semester di ITB gitu. Di IPB sorry, di apa namanya Institut Pertanian Bogor. Nah jadi intinya banyak peluang lah kita untuk mengikuti kegiatan internasional ya kalau kita bisa kuliah ke luar negeri, dan itu pasti memperkaya dan menambah pengalaman kita. Lanjut. Nah ini kalau apa ya bahasa ininya, healingnya lah, healing. Jadi saya ingat persis waktunya ini ya seperti saat sekarang ya. Saat sekarang ini libur Paskah waktu itu tahun 2018, jadi kita ada libur beberapa hari. Dan saya memutuskan untuk memanage travel ke 5 negara ada 5 hari ya. Ini kota-kotanya ini Munchen gitu kan di Jerman, kemudian Vienna di Austria, kemudian di Budapest, Hungari, dan Ljubljana di Slovenia, kemudian baru kembali di Italia. Memang melelahkan begitu ya. Teman-teman saya pun mengatakan udah jangan kayak gitu nanti kurang menikmati. Tapi karena saya baru tahun pertama dan memang pingin gitu kan, saya jalani ya tidur di bis begitu. Nah intinya kita berpeluang nih kalau di Eropa 5 hari 5 negara itu sangat memungkinkan gitu ya. Ini gambarnya di atas sebuah kastil yang ada di tengah-tengah kota Ljubljana di Slovenia dengan background dari pegunungan Alpen juga. Ya, lanjut. Ya, saya juga berkesempatan untuk mengikuti sebuah program atau kegiatan yang bernama Worldwide Opportunity on Organic Farms atau WOOF ya di Prancis ini. Jadi saya menyampaikan kepada saya summer ini saya tidak ada kegiatan yang begitu penting ya. Kira-kira ada enggak aktivitas mungkin di kebun yang bisa saya ikuti gitu ya, karena kita kan di Departemen Pertanian. Oh dia bilang kamu boleh coba kegiatan ini. Jadi intinya kita belajar pertanian organik yang dilakukan oleh host ini ya. Jadi ada host di Prancis itu ada ribuan host. Sebenarnya bisa di mana saja, ada di tiap negara ya, di Italia juga banyak, di Prancis juga banyak. Tapi saya memang karena pengen ke Prancis seperti itu ya, saya 3 minggu di satu kebun di sentral Prancis, kemudian 2 minggu di selatan Prancis. Ya. Nah ini menyenangkan. Jadi kita mengeksplor apa namanya kehidupan orang Prancis ya. Karena kita tinggal bersama mereka, makan bersama mereka, ya istilahnya ya masuklah di kehidupan mereka. Dan kita bekerja dengan mereka, sebenarnya bukan bekerja, tapi kita belajar gitu ya, bagaimana teknik pertanian organik mereka itu sekitar 4-5 jam di pagi hari, dan di sore harinya itu bebas, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ini. Saya biasanya ya kalau sore bersepeda gitu ya, mengunjungi desa-desa yang ada di dekat tempat kita itu, karena memang kondisinya ya di desa, dan memang unik gitu kan. Kalau biasanya kalau kita ke desa-desa yang dilihat sawit ya, padi gitu kan, sawah. Kalau di sana yang kita lihat misalnya kebun anggur gitu, atau kebun bunga matahari ya, itu kan unik gitu, karakternya beda gitu. Oke lanjut. Nah ini saya ingin menceritakan kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini tadi saya udah menyampaikan ya bahwa saya pernah membaca buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia gitu kan. Kemudian saya tertariklah untuk akhirnya bisa berkunjung gitu ke sana. Nah ini momen waktu itu setelah dari Prancis yang 2 bulan itu, saya sekitar 8 hari ke Spanyol ya, dari Barcelona, kemudian ke Sevilla ya, kemudian ke Granada, kemudian ke Cordoba, ke Madrid, baru kembali. Nah tentu kalau kita sudah membaca sejarah ya, sejarah suatu tempat dan kita mengunjungi tempat itu sensasinya tentu berbeda. Ada perasaan
yang khas lah sendiri. Karena kita mendatangi misalnya satu tempat, kemudian oh kita udah baca nih sejarahnya. Ada monumen, oh ya ini yang kemarin kita ini. Gitu ya. Makanya salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi juga membaca sejarah tempat yang ingin kita kunjungi. Masuk juga ke Istanbul ya di Turki. Sebenarnya saya juga sampai ke Kapadokia. Ada banyak tempat sebenarnya yang saya kunjungi di Eropa. Ada banyak negara, banyak tempat. Dan ini beberapa yang memang menarik buat saya karena sejarah-sejarahnya kita udah pernah baca gitu ya. Sehingga menambah ketertarikan itu untuk mengunjungi tempatnya. Baik, lanjut. Nah, ini saya ingin menceritakan kondisi ya antara tahun 2020 ke 2021 ya, di mana waktu itu COVID-19 mulai merebak ya kan, dan segala sesuatu mulai kita lakukan gitu ya. Ya saya COVID-19 ya, karena kasus pertama kali itu memang di Italia. Lockdown-nya itu 2 bulan pertama sangat keras dan benar-benar kita keluar itu hanya untuk makan atau kebutuhan makan atau medicine ya, atau farmasi. Kita mau ke farmasi mau beli obat. Nah tapi ternyata di tengah-tengah tantangan ya untuk kita melanjutkan studi ini ya ke sekolah, ternyata saya merasa saya mengevaluasi diri dan merasa bahwa ini salah satu waktu di mana saya cukup produktif. Ya, justru dengan keadaan COVID itu kita tetap bisa produktif. Ya. Ini ada beberapa buku yang saya tulis di masa-masa itu. Yang pertama ini Jejak Laskar Manglayang di 4 Benua, ini bersama yang tadi saya sampaikan ya, ada 22 kontributor ya, ada 5 orang editornya, salah satunya saya. Kemudian buku yang kedua ini sebenarnya dari tesis saya dulu waktu S2. Dan yang ketiga, ini hiburan aja sebenarnya, Balada Praja dan Kisah Inspiratif. Jadi saya menceritakan bagaimana saya mengenal, bertemu ya teman-teman senior yang sangat inspiratif menurut saya, dan saya tuliskan kisahnya di situ supaya bisa dibaca lah untuk para junior. Dan di bagian akhir dari buku itu saya menuliskan nostalgia waktu di kampus lah, kisah-kisah lucu gitu ya. Kisah-kisah yang dulunya mungkin tidak lucu ya, tapi sekarang kalau diingat ya lucu. Seperti kata senior, sesuatu yang membuatmu sekarang menangis akan membuatmu tertawa di masa yang akan datang. Di samping itu, ya sebenarnya saya masih menulis buku lagi bersama teman-teman, cuma masih terkendala ya, yaitu layanan publik di berbagai penjuru dunia. Jadi kita pengen menuliskan layanan-layanan atau produk kebijakan yang inovatif lah oleh daerah-daerah di mana kita tinggal di luar negeri itu ya, di beberapa negara. Kita pengen bukukan sebenarnya, cuman itu manfaatnya nanti diharapkan bisa jadi selain sebagai hiburan juga bisa jadi referensi lah. Meskipun mungkin secara banyak hal luar negeri dengan Indonesia tidak bisa langsung diterapkan gitu ya, tapi kan setidaknya bisa jadi ide referensi lah. Di negara-negara lain ini masih banyak sibuk gitu, jadi belum terselesaikan. Saya juga menulis 7 paper, ini sebenarnya disertasi saya. Satu preliminary communication of my work gitu kan. Ini dipresentasikan di salah satu conference di salah satu negara di Eropa, kemudian ada 2 sudah dipresentasikan di berbagai conference ya, international conference. Padahal misalnya saya tidak punya kewajiban untuk harus punya paper gitu kalau untuk lulus. Sebenarnya kan ya, untuk S3 di Indonesia itu wajib minimal punya 1 ya sebagai syarat sebelum ujian. Dan di tempat saya juga sebenarnya wajib minimal 1 gitu ya. Tapi karena saya didanai oleh Indonesia, bukan didanai oleh kampus, maka kewajiban itu tidak ada. Nah, tapi meskipun demikian, saya menulis banyak gitu paper, lebih daripada yang disyaratkan. Daripada ini kita push diri kita untuk bisa 100% lah gitu, kalau udah studi gitu ya. Ya lanjut.
Nah, di waktu yang bersamaan juga di masa COVID itu saya mengikuti banyak sekali seminar ya, baik itu seminar terkait COVID yang kondisi COVID di Italia, baik itu Ramadan di Eropa, baik itu studi di luar negeri dan lain sebagainya ya, dari berbagai macam organisasi atau komunitas lah yang melibatkan gitu ya, dari PPI Dunia sampai yang komunitas lokal di Indonesia. Banyak sekali. Di waktu bersamaan juga ini bukan promosi sebenarnya. Saya sempat membuat dua YouTube dan duanya udah monet gitu ya. Kemudian website, ada beberapa website sebenarnya. Saya punya waktu itu purnapraja.org, tapi sayangnya ada kendala teknis ya di masalah perpanjangan domainnya itu, jadi sebenarnya ada basis gitu. Intinya saya sangat ini sebuah tantangan yang kita jadikan peluang gitu ya, untuk lebih bisa produktif, untuk bisa lebih bermanfaat gitu. Alhamdulillah. Dan kayaknya ini udah terakhir nih, coba lihat slide berikut. Ya, cukup sekian lah apa yang disampaikan ya. Mudah-mudahan ini, kalau kira-kira ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi silahkan, biar kita bisa diskusi. Baik, terima kasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Endar Purnawan atas kisahnya yang sangat inspiratif, pengalaman dan ceritanya luar biasa. Dan buat teman-teman nih yang mau ada yang ingin ditanyakan seputar tadi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Endar, mungkin bisa langsung aja chat yang ada kolom chat yang ada di Zoom ini. Tadi Bang Endar nih kisahnya sangat menarik sekali. Selain kita studi di luar negeri, kita juga bisa sekalian untuk jalan-jalan gitu Bang ya. Betul. Harus. Dan untuk peluang kuliah di luar negeri sendiri pun sebenarnya ada banyak ya Bang ya. Bagaimana kemampuan aja buat yang tadi Bang Endar juga udah menyampaikan bahwasanya tips dan triknya yang pertama itu adalah tekad yang kuat, menggali informasi, persiapkan diri, motivasi dan juga doa tentunya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan ini. Oke, masih belum ada pertanyaan. Sembari kita menunggu pertanyaan dari izin Bang, ini ada yang bertanya nih Bang. Izin bertanya untuk siapa ini namanya ini? Izin bertanya untuk S3 apakah harus ada supervisor? Mohon izin Bang. Baik. Endar dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya Bang. Ini tergantung ya. Kalau kita kuliah di Eropa memang ya kita harus dapat supervisor. Besar negara ya. Nanti sepertinya akan kuliah dulu sekitar 2 tahun ya. Nanti setelah itu baru ketika mulai fokus ke riset, barulah dia akan mendapatkan supervisor. Jadi ketika mendaftar pertama kali tidak perlu mencari supervisor. Nah, ini sama halnya dengan di Indonesia. Indonesia juga sama. Kalau kita daftar di UI, di UGM, tidak mesti dapat supervisor di awal ketika kita mendaftar. Nah, penting kita lulus dulu, nanti dalam perjalanannya kita akan bisa mendapatkan supervisor. Tapi kalau untuk ke Eropa, itu sepertinya memang wajib. Apalagi kalau kita membawa pendanaan sendiri ya. Misalnya kita dapat beasiswa LPDP misalnya. Nah, kita harus dapat supervisor, kita harus bikin proposal, kemudian kita harus kirim ya, kita harus luangkan waktu memang untuk mencari prodi kampus yang cocok dengan minat kita. Kemudian kita masuk ke situ, biasanya ada list-list dosen yang potensial ya. Saya dulu ngirimnya kalau tidak ke ekonomi, ke sosial atau ke pertanian karena berkaitan dengan tiga-tiga itu proposal saya. Akhirnya masuk di pertanian. Nah, seperti itu. Kalau di Jepang bahkan S2 juga harus ada supervisor kalau di Jepang. Jangankan S3. Oke, siap. Makasih Bang. Oke, ini ada pertanyaan nih Bang yang masuk nih Bang. Pertanyaannya
Ini kan abang kan kuliah di Italia udah 4 tahun nih bang, lamanya nih bang, buat dapetin yang beasiswa ini bang, yang di Italia. Suka dukanya selama menempuh studi di luar negeri itu gimana bang? Izin bang, persilakan bang. Ya, sukanya banyak ya. Sukanya banyak. Kita bertemu apa namanya orang baru, tempat-tempat baru, merasa apa namanya. Kalau di Italia kan terkenal dengan makanan-makanan yang ini gitu misalnya kan. Kemudian tempat-tempat dia negara dengan situs warisan dunia terbanyak. Jadi memang banyak tempat mainnya gitu ya, tempat-tempat yang bagus dari negara Eropa ini kan ada yang misalnya di tengah-tengah Eropa ya, seperti Hungari misalnya. Daerahnya itu di tengah-tengah, nggak ada pantai gitu dan gitu. Tebing itu bagus-bagus. Nah itu banyaklah kesenangannya. Kita bertemu dengan ini, termasuk sama-sama bertemu apa namanya para pendatang gitu. Itu kesenangan juga tersendiri. Nah, kita ke masjid gitu kan, ketemu orang-orang yang datang dari berbagai negara, itu kesenangan juga. Nah kalau dukanya mungkin tantangannya lah, kalau menurut saya bukan juga duka sih sebenarnya. Tantangannya itu pertama kali datang saya kan tidak bisa berbahasa Italia. Nah itu sulit sekali ya rasanya waktu itu. Lumayan menantang karena misalnya kita 8 hari itu harus sudah mengurus, jadi kita datang 8 hari itu paling lambat kita harus sudah mengurus resident permit. Nah, ketika kita berurusan ya ke berbagai tempat, misalnya bayarnya ke pos, nanti urus ini apa namanya ke patronato dan lain sebagainya, mereka tidak berbahasa Inggris, gitu kan? Dan kita berbahasa Inggris. Jadi sampai saya waktu itu di patronato itu salah satu unit layanan lah yang melayani masyarakat ya, kalau dia untuk mengakses layanan pemerintah itu, kalau kita kesulitan dalam bahasa misalnya dan teknis untuk mendaftar, kita kan minta tolong dengan mereka. Itu memang ada apa namanya organisasinya gitu ya, atau unit layanan itu memang ada gitu. Nah mereka waktu itu tidak berbahasa Inggris, sedangkan saya tidak berbahasa Italia, jadi saya ngomong aja bahasa Inggris dan tugasnya ngomong aja bahasa Italia gitu. Dengan bahasa tubuh. Nah ini memang mereka berbahasa Italia, kemudian bahasa asing di sekolah itu tidak seperti kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia kan memang dari SMP, SMA itu bahasa Inggris nih di sekolah. Jadi meskipun kita speakingnya kurang bagus, tapi mungkin masih bisa lah, ya masih ngerti lah gitu kan kalau orang ngomong ya. Kalau di Italia, mungkin juga di Eropa yang lain, mereka pilihan bahasa asing itu pilihan. Jadi dalam sekolah itu, misalnya SD itu ada pilihan, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Anak-anak itu bebas memilih. Dan di Italia kebanyakan yang saya tahu mereka milihnya bahasa Prancis ya, mungkin karena tetanggaan sama Prancis. Nah, itulah sebabnya memang seperti kita lah di Indonesia juga banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris ya, kecuali di kampus. Kalau di kampus relatif ya menurut saya mungkin 80% itu bisa lah berbahasa Inggris kalau di kampus. Nah itu salah satu apa ya misalnya tempat belanja makanan yang halal gitu, bahan-bahan makanan yang halal, nah kita harus butuh waktu tuh sampai akhirnya kita tahu banyak tantangan-tantangan di awal. Tantangan itu yang di luar perkuliahan ya, sedangkan yang di dalam perkuliahan sendiri tantangannya adalah khususnya kita yang memang background-nya ini bukan akademisi atau bukan peneliti gitu, bukan dari dunia akademik gitu ya. Ini kita butuh penyesuaian lebih lama lah dibanding teman-teman yang memang background-nya udah akademisi gitu ya. Mereka langsung tune in gitu kalau di S3 itu langsung apa namanya dengan tugas-tugas akademik itu langsung jalan aja gitu ya. Kalau kita memang butuh waktu. Seperti saya tahun pertama itu saya masih di proposal aja terus gitu. Lama gitu. Tahun pertama itu. Padahal kita 3 bulan masuk itu udah presentasi proposal gitu kan. Tapi itu terus tuh sampai 1 tahun itu saya proposalnya terus ngurusnya. Memang itulah butuh waktu. Tapi alhamdulillahnya ya begitu kita udah mulai terbiasa, udah mulai tahu selahnya gitu kan. Ya enggak ada masalah, enggak juga tertinggal dengan teman-teman yang lain. Apalagi Purna Praja ini seingat saya ya, Purna Praja yang kuliah ke luar negeri itu belum ada yang tidak selesai gitu. Semuanya selesai. Alhamdulillah. Iya bang, siap bang.
Ini Bang, ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari teman-teman nih. Dari teman, apakah ada ketentuan minimal untuk IPK atau publikasi ketika mendaftar S3 Kak? Dan seberapa lama Kak persiapan pendaftaran S3 setelah lulus S2? Mohon izin dijawab Bang. Kalau IPK ini dia yang paling meminta, jelas ada. Yang paling minta itu dari beasiswa. Ya, itu tergantung kategori beasiswanya ya. Semakin yang reguler itu semakin tinggi. Ya 3,25 gitu kan, atau misalnya 3 gitu minimal. Ya upayakan jangan di bawah itu ya. Kalau S2 itu upayakan jangan di bawah 3. Karena ada beberapa beasiswa yang tidak mengizinkan kita kalau IPK kita di bawah 3. Untuk sampai 3 minimal, atau 3,2. Untuk fiksi ya, S3 ini ada yang mensyaratkan dan ada yang tidak kampus. Nah, ini tergantung negaranya, tergantung kampusnya, tergantung prodinya. Karena beda prodi saja bisa beda kebijakan. Dalam satu prodi saja sumber pendanaannya berbeda, bisa berbeda. Seperti saya dengan teman-teman kadang berbeda ya, karena mereka didanai kampus dan saya membawa pendanaan sendiri. Saya relatif agak lebih bebas karena tidak ada tanggung jawab gitu ya, maksudnya. Kalau yang teman-teman ini kan mereka memang digaji gitu dari kampus, tuntutannya memang lebih besar. Seperti mereka wajib untuk publikasi di jurnal apa namanya Q1 atau Q2 ya, Scopus misalnya. Saya tidak ada kewajiban itu. Tapi saya bikin, dan saya salah satu jurnalnya juga Q1 gitu ya. Yang levelnya kalau Q1 ya tertinggi gitu. Yang tidak banyak orang memilikinya. Kemudian waktu saya persiapan. Nah, ini saya sebenarnya waktu S2, saya ini waktu lulus STPDN dulu, ke S2-nya tuh lama gitu ya. Relatif lama lah, 7 tahun. Jadi saya sempat ditugaskan di kecamatan, di perbatasan gitu di Kalimantan. Dan waktu itu udah nggak kepikiran juga mau kuliah. Sekitar kurang lebih 4 tahun, kemudian saya dipindahkan ke kabupaten sekitar 3 tahun lebih, baru saya studi gitu ya. Baru kepikiran gitu, oh udah kayaknya S2. Nah, tapi begitu saya S2, pas pulang S2 ya, Desember 2015 itu saya pulang lapor, itu saya langsung bilang sama ini kepala BKD-nya, Pak, saya izin nih saya melapor kalau saya sudah selesai kuliah. Sekaligus saya minta izin untuk ikut seleksi doktoral gitu ya. Waktu itu S3. Jadi kepala BKD-nya mengatakan, loh bukannya kamu ini ya kerjalah dulu mungkin 2 tahun gitu kan, baru nanti lanjutkan studi. Nah, saya waktu itu alasannya ini Pak, baru pendaftaran gitu kan, dan prosesnya panjang. Ini ada beberapa tes yang kita ikuti, nanti kemudian ada pengayaan bahasa. Jadi saya bilang ya memang nanti kuliahnya kurang lebih 2 tahun gitu dari sekarang gitu. Ya, dan memang benar ya, saya lapor Desember 2015, 2017. Memang betul-betul 2 tahun. Setuju kan bupati setuju, ya udah saya diizinkan untuk ikut tes waktu itu ya, bukan untuk ini, untuk ikut tes. Tapi surat izin ikut tes itu kan ada kata-kata kalau yang bersangkutan lulus, maka bupati bersedia memberikan surat tugas belajar. Nah, persiapannya apakah dimulai dari itu? Tidak. Saya mulainya memang waktu saya S2 ya. Karena syarat yang paling penting untuk kita di luar negeri dokumen ini ya, sertifikasi bahasa itu yang paling penting menurut saya. Apakah itu IELTS, apakah itu TOEFL, apakah itu kalau di negara-negara lain itu punya, seperti di Prancis itu ada DELF bahasa Prancis. Ya. Nah, saya waktu S2 itu kuliah 2 semester itu saya selesaikan. Kebetulan di prodi saya itu memungkinkan 2 semester selesai gitu ya mata kuliahnya. Jadi semester ketiga tinggal tesis gitu ya. Nah, saya waktu semester ketiga teman-teman saya mulai tesis, saya nggak mulai tesis, saya cuti. Cuti 1 semester saya kursus bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Tapi lebih intensnya bahasa Prancis. Karena waktu itu saya rencananya pengen ke Prancis. Jadi saya kursus DELF bahasa Prancis 4 jam per hari ya, 5 hari dalam seminggu di IFI ya, Institut Français d'Annecy. Nah, ini salah satu tempat ya yang disebut oleh senior dulu waktu saya ketemu tahun 2005 mungkin, waktu saya masih di India Praja, yang dia ngasih motivasi gitu. Pada saya waktu itu ya iya kan aja gitu. Tapi setelah dia ngasih motivasi,
saya tidak begitu tidak begitu antusias gitu. Tidak saya ikuti juga pergi ke tempat-tempat yang disebutkan, tapi belakangan nanti begitu saya udah S2 baru saya ikuti, karena masih teringat lah dengan pesan beliau. Nah itu saya cuti 1 semester sampai dapat Delft B1 bahasa Prancis. Akhirnya begitu saya selesai S2, saya punya sertifikat itu. Semester berikutnya habis saya cuti, saya lanjut ke tesis. Alhamdulillah selesai dalam 1 semester, jadi tetap sama-sama lulusnya dengan teman. Ya, tidak ada teman saya yang lebih awal lulusnya dari saya, meskipun saya cuti 1 semester. Nah, begitu pulang saya udah bisa daftar karena udah ada sertifikat bahasa. Karena yang lain-lain ini kan kita bikin, suruh kesehatan sertifikat bahasa. Nah, saya mendaftar ke Universitas de Strasbourg sebenarnya di Prancis seperti itu. Hanya saja pada perjalanannya ketika mencari kampus, justru proposal saya cocoknya diterimanya di pertanian gitu ya, di Italia. Saya dapat beberapa kampus di Prancis, tapi waktu itu kampusnya di luar list dari LPDP. Jadi LPDP ini kan punya list kampus di seluruh dunia nih. Prancis nih kampusnya ini, gitu kan, Italia kampusnya ini, gitu. Di Inggris kampusnya ini. Di Prancis waktu itu saya dapat 2 kampus kalau tidak salah, tapi di luar list itu. Jadi LPDP bilang kalau bisa cari dulu kampus yang ada di list. Nah, akhirnya saya dapat tapi di Italia gitu. Akhirnya saya ngajukan pindah ke Italia. Nah, seperti itulah. Jadi kalau bisa dibilang masalah persiapan ini cukup panjang ya, terutama untuk yang sertifikasi bahasa. Kita harus memang meluangkan waktu, meluangkan usaha, meluangkan biaya bahkan untuk dapat sertifikasi bahasa ini sebagai syarat untuk mendaftar beasiswa dan mendaftar ke kampus tujuan studi. Baik, terima kasih Bang. Ternyata memang ada beberapa kampus yang mempunyai kriteria tersendiri untuk IPK Bang ya. Terus juga untuk persiapan juga memang harus matang. Pantas tadi Bang Endar masukin persiapan ke bagian tips dan buat masuk ke kuliah beasiswa di luar negeri Bang ya. Oke, kita sebelum lanjut ke Bang Endar, akan saya kembalikan kepada Asih Isnani. Pada Asih, persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia Rohis IPDN, termasuk juga kepada Bang Kak Endar yang sudah menyampaikan pengalamannya dan sangat menarik sekali ya. Semoga bisa menjadi pecutan kita nih untuk lebih semangat melanjutkan ilmu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita dokumentasikan dulu kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, untuk hadirin sekalian, untuk dapat mengaktifkan kameranya. Aduh, ada rekan saya nih. Bapak Severson. Bang Endar nih hampir selesai ya di Italia, luar biasa ini. Saya ikuti dari awal, keren banget. Thank you banget ya. Terus motivasi adik-adik kita ini. Siap. Maju terus ya. Ini the next leader Indonesia ini Bang Endar ini. Ya, makasih. Baik, untuk hadirin yang lain, mohon untuk mengaktifkan kamera. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Izin ulang. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia Rohis IPDN yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, juga kepada narasumber, serta teman-teman yang mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan webinar kita sore hari ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @rohis_IPDN, dan juga Twitter @IPDNRohis, dan juga YouTube di alamat @rohisipdn. Nah, sebelum kembali lagi ke host, saya punya pantun untuk didengarkan. Jalan-jalan ke kota Makassar, singgah dahulu menonton bola. Tampaknya hadirin sudah tidak sabar melanjutkan cerita menimba ilmu di Italia.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Praja Utama Kak Edo. Kepada Kak Edo dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asi, wah pantunnya keren sekali, ditutup dengan pantun jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa nonton bola. Jauh banget ya nonton bola sampai ke Makassar. Oke Bang, lanjut nih Bang. Ada pertanyaan nih Bang, khususnya nih kan buat kami yang para praja nih Bang. Kebiasaan apa Bang yang selama praja yang masih Abang terapkan hingga di S2 dan S3 Bang? Abang ini bukan contoh yang memang dulu kepala redaksi apa sih namanya Media Praja itu, majalah Abdi Praja ya, kemudian inspektorat, dan memang waktu kita di Jakarta hampir setiap minggu tuh ada bedah buku dan seminar-seminar ya. Fatir itu memang terlibat di situ, jadi dia dari Praja itu udah memang on the track lah. Nah, sampai sekarang S3 di Inggris gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya memang waktu muda Praja ya, sampai Madya itu masih ini, saya juga ketua barak, ketua kelas gitu kan, masih inilah ya, masih oke. Tapi waktu Nindya itu sebenarnya saya agak sedikit kehilangan motivasi waktu itu, karena dipisah dengan angkatan 15 ya. Jadi angkatan 14 ini satu-satunya angkatan yang tidak pernah ketemu sama juniornya sama sekali. Jadi kita waktu muda Madya itu terendah, karena angkatan di bawah itu di Jakarta, kita di Jatinangor. Begitu kita naik Nindya, kita dipindahkan di Jakarta, dan adik kita yang di Jakarta dipindahkan ke Jatinangor. Jadi kita sebatang kara nih di Jakarta sampai lulus ya. Kembali ke Jatinangor itu cuma buat pengukuhan dan wisuda dan pengukuhan. Nah, jujur memang pada saat itu saya agak sedikit kehilangan motivasi ya, mulai mantul kuliah ya, mulai lompat pagar IB gitu. Dan tapi lucunya waktu saya ketemu senior yang kuliah ke luar negeri itu waktu saya IB gelap. Waktu saya ingat persis itu naik bis dari Jakarta ke Bandung ya, karena kita memang sering nih waktu kita di IP sering ke Jakarta Bandung lah. Bahkan waktu kita bimbingan ya, dosen pertama saya di Jatinangor, dosen kedua saya di Jakarta kan, jadi bolak-balik. Nah waktu itu ketemunya pada momen itu gitu. Ya, alhamdulillahnya ya ketemu pada saat momen itu juga. Jadi kalau dibilang kebiasaan apa yang saya ini selama ini untuk kuliah S2 dan S3, bisa dibilang seperti inilah, mental tahan banting Praja itu aja mungkin. Karena kalau dilihat untuk yang khususnya yang kuliah ke luar negeri ya, tidak ada satupun Praja yang tidak selesai. Ya, itu dari Indonesia, baik itu dari luar. Mahasiswa semangatnya tinggi nih. Kalau dia harus keluar, dia kalau nggak pulang itu nggak selesai itu berat bebannya gitu kan. Jadi biasanya sampai selesai, apapun kondisinya dia berusaha nih, ya kan? Bagaimana caranya supaya bisa selesai. Nah, mental itu lebih kuat kalau Praja menurut saya, karena belum ada satupun yang tidak selesai ya. Kalau yang dari Indonesia yang lain ada beberapa kasus itu selesai. Baik dia karena hal-hal lain ya, yang di luar perkuliahan atau terkait kemampuan dia dalam perkuliahan. Ya, karena ada beberapa mahasiswa S3 yang dia udah selesai disertasi, udah submit, enggak lulus gitu kan. Alasan enggak lulus ya yang dia submit ini tidak memenuhi standar yang diminta oleh kampus gitu ya. Ini beberapa kasus di Belanda terjadi. Dia praja-praja ya, saya kenal beberapa orang yang kuliah di Belanda itu memang lumayan ketat itu. Mereka bagus-bagus gitu kan, maksudnya lulusnya nilainya bagus gitu kan, dan alhamdulillah lulus semua gitu, mampu gitu loh, secara akademik mampu gitu kan, bisa. Apalagi non akademik ya, mentalnya lebih kuat gitu. Kalau alhamdulillahnya seperti itulah. Iya Bang, siap Bang. Jadi selain pengalaman organisasi yang juga banyak membantu ya Bang ya, tapi mental juga paling utama Bang. Ya, mental ini pastilah. Kita inilah Siap, Bang. namanya tahan banting ya, cuek gitu kan, mau orang mau gimana cuek. Profesor misalnya marah atau apa, kita enggak begitu ini gitu kan.
ada teman-teman itu yang dia begitu tidak cocok komunikasi dengan profesor, akhirnya sampai mengundurkan diri hanya gara-gara itu ya. Kalau Praja nggak mungkin seperti itu. Jadi kita biasanya kalau kita mendapat masukan dari supervisor yang mungkin kita punya keinginan, dia juga punya keinginan, dan kita tuh tahu cara bagaimana mengakomodir keinginan-keinginan itu untuk masuk di disertasi kita gitu ya. Kalau beberapa mahasiswa saya lihat dia bertentangan, kemudian komunikasinya kurang bagus, akhirnya ganti supervisor atau bahkan ada yang berhenti. Ganti supervisor ini membutuhkan waktu lagi karena kita akan beradaptasi dengan supervisor yang baru, ya kan, memulai topik yang baru. Kita mengakomodir banyak hal gitu. Ya, Bang. Keinginan kita tetap kita laksanakan, masukan-masukan itu bisa kita akomodir. Ya, kebetulan juga di PDN diajarkan supaya mental kuat ya Bang ya. Harus. Harus. Bahkan, Oke, Bang. Bahkan wanita praja yang kuliah di luar negeri itu luar biasa hebat. Senang saya lihat. Mentalnya bagus. Wonder Woman. Oke Bang, ini saya ada games nih Bang. Gamesnya wajib jawab cepat. Jadi Bang Endar diberikan antara dua pilihan, Abang harus milih salah satu dari dua pilihan tersebut. Aduh. Hanya 5 Bang, hanya 5. Siap ya Bang ya? Ya. Izin Bang. Pizza Napoletana atau spaghetti bolognese? Napoletana. Pizza. Oke, siap Bang. Kota Venezia atau Florence? Florence. Siap. Menara Pisa atau air mancur Trevi? Pizza. Leaning Tower of Pisa. Siap Bang. Pantai Tropea atau Pantai Camogli? Dua-duanya belum pernah pergi. Tapi kalau pilih salah satu yang mana nih Bang? Mungkin yang pertama kayaknya. Yang pertama Pantai Tropea Bang ya. Oke, yang terakhir nih Bang. Pertanyaannya mungkin agak sedikit lebih sulit. Italia atau Indonesia? Waduh, Indonesia lah pasti. Indonesia, oke. Ternyata Abang ini selain udah latih tapi tetap juga masih cinta dengan Indonesia ya Bang. Yes. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Salam. Izin Bang, ini ada satu pertanyaan ini Bang. Izin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abang Dah. Izin bertanya. Ini saya nama saya Stella dari Sulawesi Utara, Purna Praja Angkatan 27, lulusan tahun 2020. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang sebelumnya saya sudah ada rencana Bang Da untuk mengikuti program beasiswa. Kemarin saya sudah sempat mencari informasi tentang beasiswa di Irlandia atau GOI IELTS dan rencananya juga ingin mengikuti beasiswa LPDP. Namun saya terkendala dengan persyaratan di bagian IELTS-nya Abang Da, karena persyaratannya untuk luar negeri wajib 6,5 dan dalam negeri 6,0. Apakah benar Abang Da? Ya, biasanya kalau luar negeri memang 6,5 paling tidak. Kalau doktor itu malah 7 diminta kalau untuk IELTS ya sekarang. Kecuali kalau misalnya kita daftarnya yang afirmasi itu lebih rendah. 6 kalau tidak salah. Dia LPDP ini tiap tahun syaratnya selalu berubah-ubah. Ini kita harus pantengin ya. Jadi misalnya saya dulu waktu daftar 2016 awal itu, 2015 akhir sini itu syaratnya afirmasi masih 6 IELTS. Nah begitu tahun berikutnya harus sudah 6,5 gitu kan. Nah begitu yang sekarang yang 2018-2019 untuk doktor itu udah 7. Nah yang terakhir ini saya belum cek lagi. Bisa dicek sekarang karena sekarang ini sedang pembukaan sih sebenarnya. Dan memang harus diupayakan. Jadi strateginya gini ya, adik-adik ya. Kalau misalnya kita memang ke negara yang berbahasa Inggris, mau tidak mau itu IELTS memang.
ke Irlandia itu pasti IELTS, ke UK itu pasti IELTS gitu ya. Kalau ke Jepang misalnya itu bukan tidak harus IELTS ya, bisa TOEFL, bisa TOEIC kalau tidak salah. Bahkan banyak yang menggunakan TOEIC. Kalau ke negara lain ya seperti saya tadi pakai DELF bahasa Prancis. Itu bisa strategi lah. Bisa gunakan berbagai macam strategi gitu ya. Saya juga dapat pengayaan bahasa dan IELTS saya cuma 6 dulu, tidak juga tinggi-tinggi benar. Karena dulu afirmasi daerah 3T ya. Kan saya perbatasan. Jadi bisa disiasati lah gitu ya. Kalau misalnya kita kesulitan B2 semuanya ya. IELTS itu kalau 6,5 bahkan itu C1, kalau yang bahasa lain itu B2, dan mau tidak mau memang harus dipenuhi ya syarat yang diminta itu, mau tidak mau. Hanya memang kalau untuk IELTS itu kan tesnya mahal ya, sekitar 3 jutaan rupiah. Jadi kita harus persiapan. Minimal persiapan mandiri itu beberapa bulan sebelumnya. Jadi silakan kumpulkan bahan di internet itu banyak, contoh-contoh soal, kemudian listening, writing, readingnya itu ada semua. Itu harus dipersiapkan betul. Jangan sampai kita buang-buang uang 3 juta rupiah hanya untuk sekedar mengikuti tes tanpa persiapan. Siap Abang Da, terima kasih. Kemudian mungkin bisa membagi pengalaman tentang penulisan esai karena ini baru pengalaman pertama saya juga dan belum ada bayangan sama sekali tentang penulisan esai. Kalau secara umum memang sudah sempat mencari informasi dari Google ataupun referensi yang lain, tapi belum mendapatkan syarat atau standar kualitas penulisan esai yang baik agar dapat diterima di beasiswa LPDP ini. Mungkin dari Abang bisa LPDP, di LPDP itu sendiri sekarang di brosur penerimaan beasiswa itu sudah ada kerangkanya kan. Misalnya esai itu terkait rencana kontribusi kita di masa yang akan datang, apa saja kita sebutkan di situ. Dan kalau proposal untuk S3 itu disebutkan kerangka penulisan proposal itu sudah disebutkan, berapa maksimal kata-katanya sudah disebutkan. Kalau saya dulu tidak disebutkan, jadi bebas saja gitu. Nah, saya waktu menulis, misalnya waktu saya menulis kontribusi untuk Indonesia, saya menulis kontribusi yang telah saya lakukan, kontribusi yang saya lakukan saat ini, dan kontribusi yang rencana akan saya lakukan di masa yang akan datang. Ya, kalau saya telah selesai studi. Nah, tentu kita kaitkanlah dengan kenapa kita penting untuk melanjutkan studi ini, gitu ya. Karena dengan mendapatkan gelar ini atau program studi ini, itu akan mendukung rencana kita, misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya kalau diberi kisi, carilah contoh yang tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang ini 2022, cari contoh yang 2020-2021. Kalau contohnya seperti saya 2016-2017 itu udah kurang relevan. Ya mungkin kalau 2017-18 mungkin masih. 2016 ke bawah itu udah kurang relevan menurut saya. Udah jauh karena LPDP ini semakin dia evaluasi setiap tahun dan kebijakannya berubah setiap tahun. Nah, itu untuk esai dan juga proposal. Proposal dulu saya bahkan nulis sampai 43 halaman. Jadi sebagaimana saya waktu ngajukan proposal tesis dulu di S2, ya karena tidak ada kisi-kisi kan bagaimana strukturnya, bagaimana ininya. Jadi saya seperti waktu mau ujian proposal tesis, seperti itulah saya bikin proposal dulu waktu untuk S3. Ya, karena tidak ada tuntunan. Nah, sekarang sebenarnya di pedoman itu udah ada pendahuluan, ya kan dan seterusnya itu metodologi, ya, pertanyaan penelitian dan lain sebagainya. Itu udah disebutkan. Tapi kalau memang ingin mencari contoh, saran saya memang cari yang 2 tahun terakhir, jangan lebih dari itu. Karena semakin jauh ke belakang itu udah tidak relevan. Baik, terima kasih Bang Endar atas jawaban yang telah diberikan. Ini sebenarnya terima kasih banyak Bang Da. Siap, Dinda. Masih sangat menarik sekali pada pembicaraan, tapi sayang sekali dikarenakan kita keterbatasan waktu, sehingga kita sudah berada pada penghujung acara
pada sore hari ini. Dan apabila teman-teman dan sahabat Praja yang ingin mengenal Bang Endar lebih jauh atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya masih belum terjawab, bisa langsung aja follow Instagram Bang Endar, yaitu @purnawan_di Italia. Ini terakhir nih Bang, pesan dari Bang Endar untuk generasi muda Bang, dan juga pesan Bang Endar buat pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar sana. Khususnya buat kita nih Bang yang Praja, gimana Bang? Gimana? Sebenarnya banyak sih pesan-pesan itu ya, quote-quote yang bisa dijadikan bahan untuk motivasi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membawakan dalam Rahimullah terkait tersendiri gitu ya. Dan beliau juga memberikan beberapa analogi-analogi yang menarik memang untuk kita dengarkan. Ya, intinya kita jangan khawatir kalau kita memang untuk berencana hijrah menuntut ilmu gitu ya istilahnya. Kenapa apa yang kita tinggalkan itu akan tergantikan lah. Kita akan bertemu teman-teman baru ya, keluarga baru lah, meskipun bukan keluarga sedarah tapi orang-orang yang bersama-sama dalam seperjuangan gitu kan. Dia juga menganalogikan kita jadilah seperti air yang mengalir ya, jangan menggenang gitu. Karena air yang menggenang itu dia akan kotor gitu ya dan tidak bisa untuk dimanfaatkan seperti dikonsumsi dan sebagainya. Tapi kalau air mengalir itu dia senantiasa bersih gitu ya. Beliau juga mengibaratkan cobalah lihat matahari yang terbit dari timur, terbenam di barat gitu kan. Oke, bahkan harimau atau singa pun kalau tidak keluar untuk mencari mangsa maka dia akan mati kelaparan di sarangnya. Bagaimana juga beliau mengibaratkan anak panah yang tidak akan pernah mengenai sasaran kalau tidak keluar dari busurnya, serta biji emas itu kalau di tempat asalnya di bebatuan itu tidak ada nilainya, sama seperti gaharu yang ada di tengah hutan belantara yang juga tidak akan ada nilainya. Mereka harus pergi jauh dan berproses hingga akhirnya menjadi logam mulia yang mahal harganya dan juga parfum yang mahal harganya. Intinya memang kita harus bersusah payah ya, berusaha, karena nikmatnya usaha itu setelah kita bersusah itu maka akan semakin nikmat gitu. Dan beliau juga terus menyemangati kita untuk tetap jangan khawatir ya dalam hal menuntut ilmu ya, pergi keluar ya, untuk mendapatkan kemuliaan menuntut ilmu. Nah, ini memang nasihat yang saya senang juga mendengarnya gitu ya. Alhamdulillah memang saya ingat betul. Ada banyak juga memang hal-hal lain. Terutama terkait misalnya kita ingin studi ke luar negeri ya, keberhasilan kita umpamanya kuliah luar negeri, yaitu pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan diri, ya baik itu syarat-syarat administrasi, ya, baik itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, yang mental kita juga dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa persiapan. Jadi ketika begitu datanglah kesempatan itu, maka kita sudah siap. Yang apa nanti kesempatan itu datang berkali-kali tapi kita tidak siap. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Maka persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Bang, siap. Terima kasih banyak Bang Endar atas pesannya yang diberikan kepada kami serta cerita-ceritanya, pengalamannya semua yang sangat menginspiratif, terkhusus buat teman-teman ataupun senior yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri dengan beasiswa LPDP. Mohon izin Bang, karena waktunya udah habis, saya ingin menyambung pantun nih dari Nindya Praja Asih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita webinar lagi. Saya pribadi, Praja Utama Dini Edo Pratama, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan juga hilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Endar, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton webinar hari ini. Juga terima kasih banyak pada teman-teman Humas Rois IPDN. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Thank you semua ya, sukses ya.
Semangat ikut jejak Kak Endar itu. Siap. Terima kasih, Jadi terima dari kasih. Itali Ya ini, Allah. dari Italia ya, Gimana? Bang Endar. Dari Italia nih Zoom-nya. Sudah di Indonesia, sudah ke Bali. Oh, sudah dari Indonesia, saya pikir masih di Italia ya. Wah, sudah mantap. Kapan-kapan kopdar lah, kopi darat ya. Siap, Ketemuan. siap. Saya pengen main lah ke Manado nih. Iya. Setelah libur inilah puasa Idul Fitri kan. Oke, selamat puasa ya yang lagi puasa. Ya, dikit lagi. Yuk. Masih banyak, Kak. Oke, izin live ya. Mohon izin semuanya. Masih banyak. Undang-undang ya, Bang. kalau mau beginian undang-undang lah, nggak apa-apa lah. Saya pengen dengar-dengar motivasi ya. Siap. Supaya ketular gitu. Nanti kapan-kapan ini undang Fatir. Akang Fatir. Oh iya, Angkatan Pak 14 Fatir itu, yang aduh di keren UK. banget ya. Di Inggris dia. Luar biasa. Fatir Fajar Sidik, keren Dia banget dia. sekarang ketua masjid juga, ketua masjid